Ahli Manajemen Konstruksi Jawa Timur, selaku narasumber. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen DTS FPITS, serta yang terhormat Bapak Ibu dan peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara daring. Acara ini merupakan acara ketiga dari serangkaian webinar series DTIS 2021. Webinar series 3 ini membahas topik mengenai filosofi proyek, scope, dan review engineering. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh moderator. Yang keenam, sesi penyerahan sertifikat dan penutup. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS. Para hadirin dimohon untuk menegakkan duduknya dan mute mic agar dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Untuk panitia yang bertugas, disilakan.
Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairi, ST, MT, PhD, selaku Kepala DTIS FEITS. Kepada Bapak Khairi, waktu dan tempat disilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Insinyur Nur Hadi Santoso, MMT MPU MKU, Ketua Umum Daerah Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Jawa Timur. Kemudian yang terhormat Bapak Yusuf Zuhdi sebagai Kepala Laboratorium Manajemen Pelaksanaan Konstruksi, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS, Fakultas Vokasi, teman-teman rekan-rekan dosen panitia, ada Bu Amalia, Pak Dimas, dan lain-lain, serta teman-teman panitia dari HMTS, Himpunan Mahasiswa Diploma Sipil ITS. Setiap acara seperti ini saya sangat senang sekali, gitu ya, sangat bangga sekali. Justru dengan adanya pandemi ini acara-acara seperti ini lebih banyak, jadi lebih sering, malah bisa mengumpulkan atau menghadirkan Bapak Ibu alumni, kakanda ya, alumni yang sudah settle atau pada posisi engineering maupun manajemen gitu ya, di dunia luar, yang bisa kembali memberikan ilmunya untuk adik-adik ini, kira-kira seperti itu. Dan ini kebetulan karena partisipannya dibuka untuk umum selain dari mahasiswa kita. Ini saya lihat ada 269, jadi luar biasa. Mungkin ini juga ada dari kalangan umum ya, selain dari mahasiswa kita sendiri, Bapak Ibu dosen maupun alumni. Kehadiran Pak Nur Hadi Santoso nanti mungkin kami harapkan bisa memperkaya atau barangkali mungkin mengupdate dari apa yang selama ini mungkin ada di kampus. Nanti dari sisi Pak Nur Hadi, apa mungkin yang terpenting kalau dari judulnya ini kan filosofi proyek, scope, dan review engineering. Ini sepertinya kan general, tapi barangkali mungkin sebagai yang di lapangan, yang sering mungkin lebih up-to-date untuk bahan untuk diskusi. Mungkin juga ingin saya sampaikan bahwasanya seiring dengan program Kampus Merdeka ini, Pak Nur Hadi dan teman-teman yang lain, jadi sebenarnya kampus lebih banyak didorong juga untuk membuat acara bersama gitu ya, yang berkesinambungan dengan dunia usaha, dunia industri, atau mungkin dari asosiasi barangkali ini, dalam hal ini Asosiasi Manajemen Konstruksi, itu biar memberikan kemerdekaan untuk mendapatkan sumber belajar. Barangkali nanti selain itu kita juga bisa silaturahmi baik antar peserta yang dari berbagai background maupun dari Pak Nur Hadi sebagai asosiasi. Barangkali nantinya ini menjadi awal ya dari pertemuan atau webinar-webinar berikutnya, setidaknya seperti itu. Atau mungkin awal dari barangkali nanti di kita kan ada magang dosen ya, juga ada magang mahasiswa, barangkali nanti juga bisa nyambung ke sana sebagai pertemuan awal ini, sebagai silaturahmi. Terus mungkin juga nanti diperlukan sebaliknya, mungkin ada sesi kampus mengajar ya, refreshing bagi teman-teman yang berada di asosiasi, sudah lama pengen mendengar dari Bapak Ibu dosen kampus, mungkin refresh materi, atau sebaliknya dari kita mendapatkan refresh up to date yang dari dunia industri. Mungkin ini sebagai awalan seperti itu Bapak Nur Hadi dan para peserta semua. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya dan partisipasi Bapak Nur Hadi, semoga bermanfaat, dan ini juga menjadi nanti memperkuat posisi dari lab kita. Ini ada lab yang baru, lab manajemen pelaksanaan konstruksi, yang dalam hal ini dikomandani oleh Pak Yusuf Zuhdi. Terima kasih, demikian, selamat berwebinar, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti ada follow up yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Muhammad Khairi. Selanjutnya yaitu pembacaan doa.
Kepada Mas Zamroni, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Pak Nur Hadi Santoso selaku materi pada siang hari ini, kemudian Pak Yusuf, serta Bapak Ibu dan serta yang juga saya hormati. Izinkan saya untuk memandu acara doa pada webinar siang hari ini dengan cara Islam, dan bagi yang Muslim silakan bisa memandunya dengan kaidahnya masing-masing, dengan harapan webinar siang hari ini bisa berjalan dengan lancar sebagai mana yang kita harapkan semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu lillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman, jadikan ilmu yang akan kami dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah, yaitu ilmu yang bisa diimplementasikan dan bermanfaat terhadap kepentingan masyarakat, keluarga, serta pribadi, serta bisa mampu membangun negeri ini, serta membawa ketaatan kepada Engkau ya Allah. Berikanlah keberkahan pada majelis ilmu kami siang hari ini. Ya Allah, jangan jadikan ilmu kami menjadi ilmu yang memberi kemudaratan dan menjadikan kami orang yang sombong dan memberikan hal-hal yang sia-sia kepada orang lain. Ya Allah, ya Alim, jadikan diri kami menjadi semakin tawadhu dengan ilmu yang semakin bertambah, bukan mengejar kepopuleran atau hal-hal yang semacamnya. Bantulah kami dengan segala ilmu kami saat ini dan ilmu yang akan kami dapatkan nantinya untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah dari hal-hal kemungkaran. Tunjukkan pada kami hal-hal yang memang itu benar, dan yang salah itu memang salah. Jadikan ilmu kami sebagai amal ihsan untuk kami. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memasuki acara inti, akan dilakukan sesi dokumentasi yaitu foto bersama. Untuk para hadirin mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk foto bersama. Sambil menunggu peserta yang lain untuk on cam, untuk para peserta webinar yang belum mengisi absensi, dapat mengisi absensi terlebih dahulu yang mana linknya sudah terdapat di chat Zoom. Baik, untuk panitia yang bertugas bisa dibantu untuk dokumentasi. Baik, mungkin untuk panitia sudah siap ya. Baik, saya akan kasih aba-aba untuk kita foto bersama. Baik, mungkin untuk slide 1. Satu, dua, tiga. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Untuk slide 4,
1, 2, 3. Untuk slide 5. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Moderator pada webinar ini akan dihandle oleh yang terhormat Bapak Insinyur A. Yusuf Zuhdi. Kepada Bapak Yusuf, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai acara webinar ini dengan yang pertama adalah CV dari Pak Nur Hadi. Bapak Insinyur Nur Hadi Santoso MMT MPU MKU. Lahir di Banyuwangi 22 April 1960. Alamat rumah di Jalan Bendul Merisi Utara 8, nomor 43 Surabaya, dengan nomor telepon 081 133 7540. Sebagai Ketua Ahli Manajemen Konstruksi Jawa Timur, Bapak Nur Hadi ini sudah melaksanakan proyek MK di berbagai tempat dan berbagai proyek dari mulai 1989 sampai 2020. Jadi sudah malang melintang di dunia persilatan MK, Pak Nur Hadi. Untuk itu kami mohon, nah ini yang kita tunggu ini adalah kami mohon pencerahan untuk MK, manajemen konstruksi pada siang ini. Pak Nur Hadi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak Nur Hadi untuk paparannya? Ini ada 60 halaman. Berarti kalau satu halaman 1 menit ada 1 jam. Berarti kita cuma punya waktu 60 menit untuk paparan Pak Nur Hadi, kemudian 30 menit untuk tanya jawab. Oke. Bapak Ibu sekalian dan semua peserta webinar ini, mari kita berikan aplaus untuk Pak Nur Hadi untuk memulai webinar ini. Terima kasih Pak Nur Hadi. Terima kasih Pak Yusuf. Saya mulai ya Pak ya. Monggo. Terima kasih kepada Pak Yusuf selaku pembawa acara selaku Kepala Lab Pelaksana di 3ITS, Pak Muhammad Susairi, dan teman-teman semua yang hadir di acara webinar manajemen konstruksi ini. Saya berterima kasih sekali siang ini bisa ketemu dengan Bapak-Bapak sekalian. Kebetulan bulan Desember lalu saya juga mengadakan webinar untuk MK yang pesertanya saya juga di luar dugaan, kemarin itu sampai 450 gitu ya. Jadi tapi saya bagi pengajarnya saya bagi atas 4 orang, gitu, 4 tim. Nah, saat ini alhamdulillah sudah masuk ke angka 300 gitu, mau 300 gitu. Alhamdulillah. Di sini mungkin saya berbagi ilmu. Saya juga mendapatkan semua konsep-konsep ini juga saya dapatkan dari teman-teman saya yang berada di pusat gitu ya. Jadi konsep dari pusat saya juga memberikan bekerja sama dengan mereka untuk saling berbagi untuk mengembangkan ilmu kami. Jadi saya mulai tahun 2003 itu sudah mulai megang MK Jawa Timur, manajemen konstruksi Jawa Timur hingga saat ini. Dan sebelumnya saya juga memegang beberapa proyek besar seperti di Krakatau Steel, Semen Tuban dan lain-lain. Hampir setiap tahun megang proyek dan semuanya sering berkaitan dengan manajemen konstruksi, gitu ya. Jadi konsep yang saya bawakan ini adalah konsep yang dibuat teman-teman dari pusat dan kami juga melanjutkan apa yang ada dari teman-teman pusat itu untuk bisa dilaksanakan. Dalam hal ini mungkin bukan saya saja ahlinya, tapi kita di sini saling berbagi, saling belajar
mungkin saya ada kurangnya dan nanti bisa ditambahi sama teman-teman semua, karena di sini saya juga menginformasikan apa yang sudah pernah saya dapatkan dan saya lanjutkan. Selayang pandang aja ya, jadi sementara ini yang namanya MK di Jawa Timur, di Indonesia itu namanya adalah hanya MK saja. Jadi kalau di buku peraturan pemerintah itu ada dilinked untuk MK, namun sampai sekarang yang namanya MK dengan pengawas itu saling dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak jelas, bukan tidak jelas, kurang gregetnya begitulah. Padahal MK itu sebetulnya kalau betul-betul dilaksanakan itu wewenangnya amat sangat ampuh. Mari kita mulai untuk pelatihan manajemen konstruksi. Ini gambarnya sudah kelihatan ya, ini saya full screen masih proses. Oke, sudah kelihatan full screen ya Pak ya. Oke, jadi ini pelatihan manajemen konstruksi, saya coba ini ada 60 halaman, semoga tidak sampai 1 jam sudah bisa selesai untuk pemaparannya, atau mungkin setengah jam lebih banyak ke tanya jawab, saya lebih senang seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi filosofinya tentang manajemen proyek. Jadi proses pemahaman secara filosofi terhadap lingkup visi, misi, dan tujuan proyek. Berikut pengendaliannya adanya perubahan dan mengelola pengambilan keputusan. Itu filosofinya. Ini saya ngatur banyak input yang masuk juga masih terus, jadi banyak menutupi slide saya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, filosofi dan review proyek ini jadi seperti di kuliah-kuliah bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, mas-mas semuanya. Jadi mulai dari tahapan perancangan sampai pengadaan. Prarancangan itu mulai dari inisiasi, rincian produk, tanggapan terhadap TOR atau perencanaan skop, FS, kemudian mendefinisikan tentang skop tersebut, kemudian tahap selanjutnya tentang rancangan, bagaimana review data, skop verifikasinya, kemudian bagaimana FS-nya. Kalau tadi di prarancangan itu ada namanya pra-FS, jadi kalau nilai proyek besar itu mesti ada pra-FS, karena kalau langsung FS nanti nilainya ya jadi besar sekali, seperti buat rencana buat jalan dari jembatan antara Sumatera sampai Jawa, dari Merak sampai Bakahuni, itu supaya nilainya nggak mahal dibuat pra-FS dulu, baru kemudian FS. Sekarang yang nilai FS saja kemarin harganya itu sudah ratusan miliar itu yang sudah dibuat, baru FS itu belum sampai ke tahap selanjutnya. Kemudian nanti ada pengadaan, procurement, ya nanti alternatif jenis kontraknya bagaimana, sumber dayanya apa saja. Kemudian pada tahap konstruksi, bagaimana memonitor adanya skop, bagaimana pengendalian perubahan skop. Kemudian pasca konstruksi, kalau sudah selesai, apakah nanti sesuai atau tidak terhadap produk atau apa yang kita proyek yang kita buat tersebut. Kemudian filosofi dalam proyek itu ada tiga bagian yang terkait. Yang pertama itu tentang dari owner, kemudian di situ nanti ada konsultannya, perencana, pengawas, MK, gitu ya. Kemudian ada kontraktornya. 3 hal tadi. Manajemen proyek konstruksi berdasarkan delivery atau serahan. Ini tahapan-tahapannya, jadi ada project management, operation and maintenance, and delivery. Apa saja isinya project management itu? Jadi mulai fase FS, engineering, procurement, construction, dan di tahap ini kalau sudah selesai,
operasional. Detailnya bagaimana kita lihat di sini. Jadi project management ini dimulai tahap FS sampai EPC, biasa disebut ini engineering procurement construction, biasa disebut dengan EPC. Nah, di Indonesia CM itu biasanya yang berwarna biru ini. Nah, kalau di Australia mulai dari tahap FS ini hanya masalah lingkup yang satu pihak menyebutkan dari warna biru, satu pihak menyebutkan dari warna biru dan putih. Tapi kalau project management ini bisa dari awal sampai akhir. Tapi kita MK kita lebih membahas di warna biru. Di Indonesia untuk konstruksi pengawas ya, pengawas konstruksi berada di level construction. Ini mulai tahap, ini ada tahap konsultan, FS ini dilakukan oleh konsultan, kemudian di sini juga konsultan desain dan quantity survey, kemudian pada tahap procurement, ini yang melakukan adalah panitia pengadaan. Kemudian pada tahap konstruksi, yang melakukan adalah supervisi dan kontraktor pelaksana. Ini kalau sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, ini sudah ganti lagi manajemennya, sudah menjadi building management. Jadi udah sistemnya sudah bukan dioperasikan sama mereka ini, tapi sudah diganti oleh building management. Kira itu, kemudian ya ini kalau tahap construction design and quantity surveyor itu mulai tahap ini dia selalu ikut terlibat untuk memantau terus adanya perubahan ini berwarna merah. Mereka ikut terus untuk melihat adanya perubahan terhadap pelaksanaan proyek. Kalau proyek besar seperti dulu saya bangun Krakatau Steel itu kelihatan sekali proyek keikutsertaan mereka, kelibatan mereka ini betul-betul dibutuhkan. Kenapa? Karena itemnya sudah ribuan dan itu perlu dimonitor satu persatu. Krakatau Steel dan di pembangunan pabrik semen Tuban 1, 2, 3, 4 sama seperti itu. Ini contoh manajemen proyek pada proyek konstruksi, gitu ya. Yang pertama project management, kita buat ide, tujuan ide, terus tujuannya kira-kira apa? Gitu ya. Merencanakan investasi mendirikan perumahan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam hal ini disebut proyek yang memiliki probabilitas kesuksesan pada waktu dan nilai tertentu. Jadi di sini kita sudah mulai keluar ide. Ide dibuatkan FS-nya. FS layak atau tidak gitu ya, mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, sosial dan AMDAL. Setelah layak atau tidaknya ini kita juga dapat masukan dari tim manajemen konstruksi yang profesional, mengkoordinir mulai dari penetapan kelayakan perencanaan konstruksi, membuat panel, mengangkut dan lain-lainnya, artinya dengan metode yang efektif sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dan menjamin ketepatan waktu, mutu, dan biaya. Ini memberikan masukan untuk membuat layak dan tidak. Oke, kalau tidak layak direview lagi idenya. Kalau layak, oke kita lanjut. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita mencari sponsornya, siapa sponsornya. Ya. Kalau dulu di pabrik semen Tuban ini yang sponsornya langsung dari semen Gresik pada waktu itu namanya. Sponsornya langsung semen Gresik dan pendanaannya juga pakai pendanaan asing untuk bantu pendanaan semen Gresik pada waktu itu. Tahun 89 semen Gresik itu uang di Tuban itu Tuban 1 itu nilainya baru 640 miliar.
Itu baru pada tahun 90. Terus sekarang sudah lebih dari itu mestinya kalau sudah membuat proyek, termasuk buat jalan baru. Gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya dari sini kita mulai mendesain konstruksi. Setelah desain konstruksi, ini tahapannya itulah pendanaan tadi oke didapat, buat desain konstruksinya, teknologi konstruksinya, modelnya seperti apa, prototipenya, melakukan inovasi juga. Kemudian kita ngitung QS-nya, ya, supaya kita tahu nilai proyeknya itu seberapa besar, menghitung kuantiti, harga, persyaratan teknis, dan kontrak. Kemudian kita melakukan tender. Jadi udah ini panitia ya, mengadakan tender pengadaan penyedia barang dan jasa. Kemudian setelah ini di tender kan ada pemenangnya. Kita juga mengadakan tender juga manajemen konstruksi supervisi. Ini tugasnya nanti mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan konstruksi berdasarkan dokumen kontrak. Kemudian mulai di sini pelaksana konstruksi tender tadi ada tender untuk MK, ada dan supervisi, tender untuk pelaksana konstruksi. Ini melaksanakan pekerjaan berdasarkan konstruksi, berdasarkan dokumen kontrak. Nah, ini kalau sudah selesai, tahap selanjutnya, ini udah pasca konstruksi kan diserahkan, dioperasikan. Nah, dioperasikan, nah ini semua menjadikan suatu pengalaman atau aset gitu ya, sehingga ini perlu dicatat. Jadi kalau bisa dikatakan kalau orang tua itu sudah banyak pengalamannya ya mungkin jadi ya kalau saat ini mungkin tua-tua lagi karena memang sudah banyak pengalamannya gitu ya. Nah ini asetnya seperti ini yang didapat gitu ya. Jadi menggunakan pengetahuan, kemampuan dan teknik cara untuk memenuhi persyaratan yang ada dari ide objektif dengan merencanakan suatu inovasi kemudian melakukan pemasangan dengan mengendalikan, menguji dan menjamin pelaksanaan sesuai rencana yang menghasilkan manfaat sesuai dengan ide objektif. Jadi ya ini oke lah ini semua sudah sesuai apa belum? Kalau sudah sesuai kita buat proyek baru lagi nanti kembali ke atas itu buat proyek baru. Gitu ya. Nah ini dari pengalaman tadi kita buat proyek baru. Ini semua namanya nanti menjadi aset kita, pengalaman kita untuk melakukan proyek-proyek selanjutnya. Kemudian hubungan kontrak, ada banyak beberapa hubungan kontrak gitu ya. Ini ada sebagian yang kami tulis di situ ya. Jadi yang pertama adalah yang hubungan kontrak secara tradisional. Jadi ada owner, ada arsitek, ini ada owner gini ya, ada arsitek dan general kontraktor. Ini kalau yang model lama kita modelnya kan seperti gini, kita punya ide, sudah kita serahkan kepada arsitek, setelah arsitek jadi, kemudian kita buat cari kontraktornya. Ini kalau kontraktornya kontraktor utama, habis itu nanti udah diserahkan ke subkontraktor atau kontraktor ahli, ini yang mengerjakan biasanya subkontraktor. Ini kalau kita nggak mau pusing, ya sudah dikerjakan seperti ini, gitu ya. Jadi desainnya terpisah, kontraktornya satu, gitu ya. Subkontraktornya banyak, terus nanti pembiayanya kadang-kadang dengan fixed price, unit price, atau dengan maksimum garansi, terus dengan cost plus fixed free construction contract, ataupun dengan desainnya itu nanti juga kadang-kadang dilakukan negosiasi, karena desain ini kadang-kadang juga jadi mahal ya. Saya di Krakatau Steel kemarin ada satu lembar manajemen proyek, satu lembar form, gitu. Hanya satu lembar. Itu nilai kontraknya itu adalah 2,4 M. Itu adalah bentuknya time sheet. Hanya buat time sheet gitu saja harganya 2,4 M. Itu tahun 1990. Itu sampai sekarang bisa dipakai untuk nah sekarang kalau zaman sekarang sudah familiar dengan MS Project.
timesheet itu nanti bisa dipakai untuk kegiatan MS Project. Kita lanjut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi tipe kontrak yang kedua itu ada yang berdasarkan atas desain dan construction manager. Jadi di sini owner wis diserahkan semuanya kepada desain construction manager untuk melakukan pekerjaan arsitek dan tim construction management. Jadi nanti untuk tim ini arsiteknya diserahkan ke desain construction manager, CM-nya juga tim construction manager. Lah untuk kontraktornya ini owner sendiri, ada kan kontrak sendiri, yang ada kan owner sendiri. Strip-strip ini adalah hubungan yang tidak langsung, dan garis lurus ini adalah kontraknya langsung. Hubungan kontrak langsung dengan owner. Jadi garis lurus ini owner kontraknya dengan desain construction. Kemudian kontrak selanjutnya, hubungan kontrak selanjutnya adalah professional construction manager kontrak. Jadi yang di owner ini cenderung untuk milih seorang profesional konstruksi manager. Nah, ini orang ini bisa dianggap dia mampu untuk bisa mengendalikan arsitek, engineer, desain tim, kemudian juga frame kontraktor ini ya. Ini mampu dikendalikan sama ini semua atas dasar persetujuan dari owner. Nah, ini sebetulnya tiga pihak ya, tiga pihak, owner, profesional, dan arsitek. Dan tiga pihak itu maksudnya owner, designer, dan construction manager ini sama-sama saling bekerja sama. Jadi dalam satu tim, mereka bekerja dalam satu tim untuk memantau pekerjaan dari para kontraktor. Hubungannya adalah hubungan kerjasama. Jadi ini kadang-kadang jadi satu tim, sering. Biasanya karena ownernya juga ahli di bidang tersebut, dia butuh orang-orang profesional untuk membantu mengaplikasikan ide-idenya. Jadi ini satu tim gitu ya. Kemudian design build contract atau biasa disebut dengan turnkey project, turnkey construction. Jadi owner itu hanya kontrak langsung dengan desainer. Desainer itu udah langsung buat desain tim, buat construction tim. Kemudian dari tim ini mereka membuat subkontrak, supplier, dan fabrikan. Jadi yang dimaksud dengan turnkey construction atau turnkey project itu biasanya kalau kita mau umpamanya akan bangun pabrik baja, karena kita tidak punya ilmunya, kita pesen umpamanya ada di luar negeri itu ada namanya cooler gitu ya, kita pesen ke mereka, buatkan saya pabrik baja di Indonesia senilai sekian sekian dolar gitu ya. Nanti dibuatkan sama mereka. Desainnya, construction-nya semua dijadikan, semua yang bangun mereka. Semuanya. Jadi. Setelah bangun mereka, setelah jadi, baru diserahkan ke owner. Jadi diserahkan owner, jadi istilahnya turnkey project. Jadi sudah serah terima kunci, gitu saja. Jadi setelah terima kunci, itu yang dilakukan di beberapa project. Yang kelemahan dari ini, kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Karena semuanya desain tim, construction, itu semua dilakukan oleh mereka. Oleh mereka, kita hanya jadi penerima dan pelaksana lapangan, pelaksana untuk operasional. Seperti tadi kan sudah ada di tahap building management tadi itu ya, itu sudah diserah terimakan. Nah ini turnkey project di sinilah fungsinya mereka, mulai desain tim, desain construction tim, semua mereka yang melakukan sampai kontraktor dan semuanya. Ini kelemahannya kita
tidak punya ilmu untuk membangun. Taunya hanya memproduksi, nanti kalau bermasalah, manggil mereka lagi. Gitu ya. Ini yang turnkey construction. Kemudian yang selanjutnya CM vs CM at risk. Nah, di sini ada owner yang berfungsi sebagai construction manager. Nah, CM ini dia sebagai CM, tapi dia tidak mempunyai resiko, gitu ya. Dia tidak punya resiko. Owner construction manager, ya owner, tapi sebagai CM, tapi dia tidak punya resiko. Resikonya dipindahkan ke kontraktor CM at risk. Resikonya dipindahkan ke situ. Nah, ini arsitek engineer-nya, dia memberikan desain, memberikan garansi tentang perencanaan. Memberikan garansi tentang perencanaannya. Ini kalau yang ini sering juga dilakukan di proyek swasta. Proyek swasta mungkin swastanya itu di Indonesia juga banyak juga yang pakai seperti ini, karena risikonya diserahkan ke kontraktor. Ini owner ini hanya karena punya ilmunya saja, jadi risikonya tidak di owner, tapi risikonya dipindah kontraktor. Dan untuk memindahkan risiko dari owner ke kontraktor ini, kita harus membuat kontrak yang bagus, gitu ya, kontrak yang bagus. Ini kalau kita kontraknya lemah, bisa-bisa nanti ini berbalik dari sini ke atas. Ini pintar-pintarnya kita membuat kontrak. Kontrak itu nanti ada namanya kontrak administrator. Kontrak administrator biasanya insinyur yang sarjana hukum, gitu ya. Jadi dia menguasai teknik, tapi menguasai juga tentang hukum. Kemudian yang keenam, hubungan fungsi antara desain construction manager dan desain construction manager kontrak. Jadi dari project manager, ini levelnya project management. Kemudian ini ada beberapa level sebetulnya, ada project management, construction management, kemudian fungsi, functional management, dan staff level. Nah, untuk tahap ini, itu project manager dibagi membawai atas dua desain manager dan construction manager. Kemudian desain manager ini membagi atas kalau sekarang biasa disebut dengan ASMED, ya. Ada arsitek, sipil, mechanical, electrical, tata lingkungan. Nah, ini jadi mulai project arsitek, mechanical, struktur engineer, electrical, civil engineer, ada nanti mungkin tata lingkungan. Nah, ini punya tim juga di bawahnya, yang di level staff ada desain staff, arsitek, engineer, desain, dan staff. Kemudian untuk construction manager nanti membawai untuk resident project representative, kemudian quality control, dan constructor surveyor, constructor survey, pengawas konstruksi. Kemudian di sini di level staff. Nah, ini klien agensi ini dia mengontrak 3. Jadi kontrak langsungnya itu 1 dengan desain manager, langsung dengan kontraktor, langsung dengan jadi klien agensinya ini langsung dengan ini langsung dengan 3, tapi untuk project manager dia membawai untuk construction manager dan design manager. Ini untuk level-level ini, level staff, functional, construction, project management. Ini sekarang biasa disebut dengan yang level staff ini. Kadang-kadang kalau untuk kontraktor SKT gitu ya, SKT, pakai SKT untuk sertifikatnya SKT. Kalau untuk level manajemen udah mulai pakai SKA, keahlian. Tapi manajemen, construction management, juga project management ini untuk udah mulai pakai SKA.
dari tahap ini udah pakai SKA. Selanjutnya hubungan fungsional di bawah kontraktor utama dan konsultan dan construction management profesional. Jadi klien ini kontrak langsung dengan owner project manager. Dia meng-hire owner project manager. Owner project manager dia langsung buat hubungan kontrak langsung dengan konsultan perencana, kemudian konsultan CM, kemudian IS. Nah, konsultan perencana dengan segala timnya yang berada di bawah ini, jadi ASMED gitu ya, sama. Kemudian dari konsultan CM ini mengadakan kontrak dengan kontraktor. Kemudian dari kontraktor ada commercial manager, engineer manager, operation manager, dan sampai ke bawahnya dan seterusnya. Nah, kemudian konsultan CM ini dia juga meng-hire project team quality assurance. Kemudian tim untuk pengawal struktur ASMED ya. Untuk quality assurance untuk tim ASMED, biasa disebut ASMED. Nah ini untuk konsultan CM ini sebetulnya yang paling berat di sini. Kenapa paling berat? Karena semua tanggung jawab dari kontraktor dan tim ini berada di sini. Makanya ini di buku peraturan pemerintah itu ada khusus billing rate untuk MK. Sebetulnya tanggung jawabnya melebihi di atasnya tanggung jawab kontraktor. Tapi sampai sekarang ini jarang bisa dilakukan karena memang ini berat, semua tanggung jawabnya berada di atasnya konsultan CM. Tapi kalau memang konsultan CM-nya sudah ahli, wah ini proyek itu sebetulnya enak sekali kalau konsultan CM-nya, project manajernya itu sudah betul-betul menguasai. Ini enak, sebetulnya memang yang dicari untuk seorang MK itu adalah ahli project manager. Project manager itu kalau kita sudah menguasai proyek, MK, project manager yang bagus adalah 50% suksesan proyek itu adalah berada di tangan project manager. Lanjut. Kemudian hubungan antara kontraktor, konsultan, dan CM profesional. Ada lagi. Jadi ini di sini project dari klien langsung meng-hire sebagai owner project manager. Dari owner project manager dia mengontrak seperti tadi juga buat 3 kontrak dari konsultan perencana, konsultan CM, dan konsultan IS. Nah ini hampir mirip dengan tadi. Kalau tadi dengan yang sebelumnya adalah kita memakai kontraktor utama. Kalau ini kita kontraktornya langsung dibagi masing-masing kontraktor A, B, C. Timnya tetap seperti yang itu. Nah, ini lebih berat lagi ini sebetulnya pekerjaan ini. Karena apa? Kita langsung memikirkan 3 kontraktor. Kita lanjut. Kemudian hubungan kontraktor utama, konsultan supervisi. Jadi di sini dari agennya memberikan wewenang kepada project manager melakukan kontrak dengan konsultan perencana, kemudian konsultan PS, kemudian general kontraktor, kemudian konsultan supervisi. Nah, ini NST ini adalah kontraktor yang masuk nominasi. Jadi kontraktor yang masuk nominasi, kontraktor yang masuk nominasi. Jadi nominasi kalau kita dalam lelang itu ada keahlian beberapa kontraktor masuk nominasi, kontraktor yang masuk dinominasikan. Ini hubungannya sama. Jadi semua di sini berada di owner
project manager ini paling berat berada di project manager ini. Karena dia langsung menangani konsultan, kontraktor, konsultan PS, konsultan supervisi. Kemudian, nah ini yang kompetensi yang diperlukan gitu ya. Ini ada tahapan dari klien itu, nah, tadi kan disebutkan ada project manager, kemudian ada design manager, ada construction manager, kemudian ada project architect, project MA, project struktur engineer, dan seterusnya. Begitu juga untuk construction, ada construction manager, ini ada resident project representative, ada yang mengawasi. Juga untuk yang kontraktor ada subkontrak, juga. Masing-masing ini punya kompetensi. Jadi sekarang ini sudah zamannya kompetensi, semua harus punya sertifikat keahlian masing-masing. Yang di sini ini ada memakai SKT, yang di sini sebagian ada SKT, sebagian juga ada SK. Kalau ini udah murni SKA ini di atas. Di atas ini project general kontraktor utama, yang di atasnya harus, yang punya pimpinannya harus, ahlinya harus punya SKA. Oke, itu tadi review untuk dari awal sampai filosofi project gitu ya. Karena di sini sebetulnya buku yang kami ambil adalah dari buku PMBOK gitu ya. PMBOK, PMBOK itu kemudian Project Management Body of Knowledge yang dikeluarkan dari PMI Amerika, yang itu kita pakai oleh tim MK Indonesia untuk membuat sertifikasi untuk manajemen konstruksi di Indonesia. Nah, ini langsung manajemen lingkup proyek. Kalau yang 1 dan 4 tadi sudah kita rangkum dengan apa yang saya sebutkan tadi. Jadi yang kelima ini sudah masuk ke manajemen lingkup proyek. Jadi meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek meliputi semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan. Jadi hanya yang proyek yang diperlukan saja, nggak boleh kita keluar dari proyek yang nggak diperlukan. Jadi ini maksudnya seperti dan hanya pekerjaan yang diperlukan. Hal ini terutama yang terkait dengan penjelasan. Jadi kalau kita lelang kan mesti ada penjelasan, kemudian nanti ada pengendalian ya, dari apa yang termasuk atau apa yang tidak termasuk di dalam proyek. Proses ini terkait dengan masing-masing proses lain pada knowledge area. Nah, di PMBOK itu ada 9 knowledge area. Dan nanti yang sekarang ini scope, manajemen scope lingkupnya. Setiap proses bisa melibatkan usaha dari 1 atau lebih orang atau grup individu tergantung kebutuhan proyek. Setiap terjadi proses minimal sekali pada setiap proyek dan terjadi dalam sekali atau lebih pada fase proyek jika proyek dibagi menjadi beberapa fase. Terminologi scope, ada yang product scope, ada yang project scope. Jadi kalau produk ya kita arahnya lebih kepada produknya, karakteristiknya, fungsinya, gitu ya, jasa atau hasilnya yang semua kita arahkan kepada produk tersebut. Kalau project, kita pekerjaan memerlukan penyelesaian untuk menghasilkan suatu produk, jasa atau hasil dengan fitur dan fungsi khusus. Jadi project ini pekerjaannya. Lanjut. Nah, dalam PMBOK itu di section 3, ini section 1, 2 sudah yang tadi saya sampaikan itu. Tapi kalau nanti lebih jelasnya kita bisa melihat di PMBOK gitu ya. PMBOK itu nanti bisa dibeli, bisa dilihat di internet, untuk harganya mungkin sekitar 400-an gitu. Kemudian section 5 ini tentang project scope management. Scope management terdiri atas
5 hal, yaitu scope planning, definisi, membuat WBS, kemudian verifikasi, dan bagaimana mengontrol. Nah, di dalam project scope, sebetulnya intinya semua itu kita berada di item ini semua sebetulnya, gitu ya. Sebetulnya ilmu kita tuh hanya di ini satu lembar ini sebetulnya. Ilmu kita tuh sebetulnya hanya berada di satu lembar ini. Jadi scope planning, scope definition, create WBS, scope verifikasi, scope control, dan yang terakhir scope control ini. Dan semua ini untuk pelaksanaan manajemen ini kita selalu mengikuti pola manajemen, yaitu di situ ada input, kemudian ada tools and technique, dan ada output. Input itu apa? Jadi kita akan apabila akan membuat suatu scope, kita akan buat perencanaan scope planning ya. Kita membuat masukan-masukan dulu. Jadi inputnya itu dari mana saja, kemudian bagaimana godoknya. Jadi ya input, proses, output. Jadi proses komputer kan seperti itu, ada input, kemudian ada tools teknik, ini adalah proses gitu ya, dan ini adalah output. Jadi input, proses, output. Ini juga gitu, input, proses, output. Semua input, proses, output. Jadi dalam PM Box semua intinya adalah dalam input, proses, dan output. Jadi buku ini bab yang scope ini kita hanya membahas ini semua 5 hal ini. Nanti di bab lainnya itu juga ada masalah time, masalah cost, itu juga sama modelnya, bentuknya input, proses, kemudian output. Kita lanjutkan. Nah, tahapan-tahapannya itu bagaimana? Ini nanti detailnya saya informasikan di tahap selanjutnya, gitu ya. Tapi ini kira-kira scope planning kita perlu masukkan dari mana? Mulai dari mengembangkan project charter, kemudian mengembangkan pernyataan project scope statement pendahulunya, kemudian faktor-faktor lingkungan perusahaan, kemudian aset proses organisasi. Nanti ini akan dijelaskan apa aja ini, saya jelaskan nanti setelah tahap ini. Kemudian ada project management plan. Project management plan. Nah, dari sini setelah kita mendapatkan masukan ini semua, input, kemudian digodok di sini, proses dari tools dan tekniknya apa, sehingga terakhir keluar output. Outputnya kita pakai sebagai scope definisi. Scope definisi, selanjutnya dia juga perlu masukkan input dari beberapa aspek. Jadi ada permintaan perubahan yang disetujui, gitu ya. Setelah didapat dari 2 hal ini, inputnya digodok atau diproses sehingga didapatkan output, yang outputnya dipakai untuk membuat WBS. Membuat WBS, dari membuat WBS, hasil dari WBS, selanjutnya kita didapatkan outputnya, output dari WBS tadi kita buat scope verifikasi. Ya, setelah scope verifikasi didapat, kita punya pelaksanaan dari proyek, masukan dari proyek yang sedang dilaksanakan bagaimana, serah terimanya bagaimana, gitu ya. Oke, terus masuk ke tahap selanjutnya. Untuk verifikasi, terus ini penerimaan. Setelah diterima, oke. Yang kemudian kita melakukan kontrol terhadap scope. Setelah melakukan kontrol terhadap scope,
Dari kontrol scope ini kita perlu melakukan masukan-masukan dari beberapa bidang, yaitu work performance information. Di lapangan kita akan dapat informasi kinerjanya, yaitu masukan untuk scope control ini semua. Kemudian laporan-laporannya bagaimana, performance kinerja laporan. Di sini kita perlu timesheet, kemudian nanti ada bentuk forum-forum laporan, itu perlu sekali. Kemudian ada organisasional proses aset. Jadi kita kalau sudah selesai, proyek sudah selesai, close project ini ya, ini perlu dicatat, perlu didapatkan semua menjadi suatu organisasional proses aset. Saya kemarin memberikan contoh beberapa buku-buku, yang buku-buku itu merupakan aset proses organisasi yang sudah saya berikan ke Pak Yusuf, gitu ya, itu merupakan aset perusahaan besar yang itu nanti bisa kita pakai untuk apabila kita akan membuat suatu perusahaan besar, itu bisa dibuat menjadi template contoh gitu ya. Nah, nanti monggo Pak Yusuf yang tadi itu bisa di-scan sehingga itu menjadikan aset laboratorium, karena itu nanti bisa dipakai kapanpun. Jadi itu merupakan suatu template. Jadi ada 12 buku yang kemarin saya serahkan ke laboratorium tempatnya Pak Yusuf, yaitu merupakan aset perusahaan yang itu bisa dipakai untuk model atau template perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau akan buat pabrik besar, ya udah tinggal ngopi situ saja, tinggal copy paste, mana yang perlu diambil, yang perlu disesuaikan, disesuaikan. Ini tadi saya belum sempat mengeluarkan fotonya, mungkin Pak Yusuf kalau nanti sempat itu tanda terima tadi di foto, kira-kira buku apa saja yang sebagai contoh organisasi proses aset. Kemudian kita masuk ke tahap 1, tadi itu kan ada 5 scope planning dan selanjutnya. Ini yang 1 tentang perencanaan scope. Jadi penjelasan dan pengelolaan scope proyek yang akan mempengaruhi kesuksesan proyek secara keseluruhan. Interupsi Pak Nur Hadi. Yeah. Waktu tinggal 15 menit, monggo. Ya, tidak kerasa. Coba saya percepat ya. Jadi di sini ada ini kan direkam, jadi nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman lainnya bisa melihat secara rekamannya ini secara menyeluruh gitu ya, secara menyeluruh, sehingga saya tidak perlu saya lihat satu persatu, karena kalau satu persatu juga nanti saya khawatir agak lama. Kemudian project scope management plan, jadi kita buat perencanaan yang menjelaskan bagaimana tim menggambarkan scope proyek, mengembangkan proyek scope statement, rinci, dan bagaimana mengendalikan scope proyek. Nah, scope planning, faktor-faktor enterprise environmental factor, jadi faktor-faktor lingkungan perusahaan. Ini nanti dipakai terus sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Itu mulai 1 ini kultur perusahaan, undang-undang, gedung, jadi peraturan pemerintah ini ada di sini semua. Standar produk, standar kemampuan tenaga kerja, SDM, sistem kewenangan pekerjaan perusahaan, kondisi pasar, dan selanjutnya. Kemudian untuk yang tahap kedua, proses organisasi. Di sini ada proses prosedur yang dimiliki organisasi atau organisasional proses aset. Ini kita ada kebijakan standar, SOP, format, panduan standar, dan yang tadi saya contohkan ke Bapak sekalian, mungkin di laboratorium buku saya tadi merupakan suatu aset organisasi perusahaan, gitu ya. Ini bisa dijadikan template.
historical information, file proyek. Kemudian ada project charter. Project charter ini ya berupa kontrak, SPK, dan lain-lain gitu ya. Ada business need, masuk tujuan proyek. Ini biasanya kelihatan di dalam dokumen kontrak. Kemudian project scope statement. Nah, scope-nya kita harus menentukan sasaran proyek bagaimana, kriteria produk, batasan proyek, persyaratan proyek, batasan proyek asumsinya bagaimana, organisasi proyek awal, gambaran risiko. Kemudian project management plan. Project management plan menjelaskan bagaimana proyek dilaksanakan, dimonitor, dan dikendalikan, dan ditutup. Hasilnya nanti selalu diupdate dan direvisi melalui integrated change control process. Kemudian untuk project management plan, bisa dilakukan juga manajemen perencanaan lingkup, manajemen perencanaan schedule, biaya, mutu, kemudian rencana proses peningkatan, perencanaan staf, komunikasi, resiko, pengadaan, milestone, kalender sumber daya. Ini kalau dilakukan di Microsoft Project, atau dulu saya melakukannya adalah di CAMS, Kaiser Engineering Management System. Ini softwarenya kelihatan sekali. Di sini kita akan melakukan semua hal ini ada di dalam software tersebut. Kemudian yang tekniknya bagaimana? Jadi prosesnya untuk melakukan proses itu yaitu dengan melakukan dengan expert judgment. Jadi kita konsultasi dengan ahli. Kemudian di sini yang kedua adalah template, form, dan standar. Template tadi yang seperti tadi saya informasikan, buku-buku atau model yang sudah ada sebelumnya itu bisa dipakai. Jadi buku yang kemarin saya kirimkan ke laboratorium itu merupakan template gitu, template perusahaan yang bisa dipakai untuk tahap selanjutnya. Outputnya apa? Yaitu jadi project scope management plan. Itu outputnya. Ini nanti menjadi input untuk tahap selanjutnya. Nah, ini tadi itu menjadikan input untuk project definisi. Jadi project definisi itu persiapan yang sangat rumit dalam merinci project scope statement terhadap tercapainya sasaran proyek sepanjang hasil, delivery, asumsi, dan batasan didokumentasikan dari awal. Kemudian definisinya, inputnya apa saja? Ini ada beberapa input yang tadi inputnya dari organisasi proses aset, project charter sudah saya jelaskan tadi, preliminary project scope statement, pernyataan project statement tadi, kemudian project scope management plan, approve change request, permintaan perubahan yang disetujui. Tools tekniknya bagaimana untuk melakukan tadi atau prosesnya kita dilakukan dengan 4 hal ini, yaitu melakukan dengan product analysis, alternative identification, expert judgment, dan stakeholder analysis. Ini ada di sini, apa itu masing-masing bisa kelihatan mulai dari product analysis, value engineering, semuanya membuat nilai yang lebih optimal. Yang ini yang nomor 2, jadi alternatif identifikasinya, kemudian expert judgment, dan yang terakhir stakeholder analisa. Jadi kita dengan pihak-pihak terkait itu perlu dianalisa bagaimana stakeholder ini juga harus kita libatkan, jadi tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian outputnya dari definisi ada project scope statement, request change, project scope management plan yang semuanya terupdate. Jadi menjelaskan secara detail hasil delivery dan persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menciptakan
hasil delivery tersebut. Detail project scope termasuk detail project scope statement termasuk mulai sasaran proyek, uraian produk, persyaratan proyek, batasan proyek, delivery proyek, dan seterusnya. Itu outputnya yang scope statement. Ini yang constraint apabila dikaitkan dengan faktor yang membatasi tim manajemen proyek dalam menentukan pilihan. Sebagai contoh adalah penentuan maksimum jangka waktu kegiatan yang diinginkan. Outputnya adalah perubahan itu sendiri, permintaan perubahan. Kemudian adanya project management plan yang terbaru, itu outputnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat WBS. Ini yang terpenting dalam pelaksanaan untuk scope itu adalah membuat WBS, karena salah satu kesusahan proyek adalah kita membuat WBS. Sehingga kita suatu pekerjaan itu tidak diawang-awang, tapi sudah tahu sampai detail ke pekerjaan. Apa itu WBS? Yaitu work breakdown structure. Kita membuat struktur pekerjaan sampai kita breakdown sampai ke sekecil-kecilnya. Tahapannya bagaimana kita lihat. Jadi untuk buat WBS kita masukannya dari proses pada organisasi, scope statement, scope management plan, kemudian permintaan perubahan. Nah, kemudian tekniknya kita di situ kan ada contoh template yang sudah ada di proyek sebelumnya, yaitu yang dibuatkan template atau contoh WBS untuk melakukan buat WBS. Jadi template-nya itu kita sudah punya sebagai contoh untuk melakukan proyek yang baru. Yaitu masukan-masukannya itu mulai dari dokumen tender, informasi, rencana metode pelaksanaan, pengalaman dan pengetahuan para ahli tim proyek untuk pekerjaan sejenis. Kemudian yang kedua ini dekomposisi. Dekomposisi itu artinya kita uraikan semuanya. Nah ini WBS. Jadi kita buat suatu struktur pekerjaan seperti ini. Jadi total program di atas level 1, project, kemudian the task, ini ada subtask. Ini level 1 biasanya ke laporannya kita serahkan ke level pimpinan, direktur, atau siapa. Level 2 itu sudah mulai project manager. Level 3 ini sudah ke lapangan. Nah, ini kita tergantung kita akan buat level-level ini untuk manajemen konstruksi. Nah, ini kira-kira seperti inilah. Level 1, level 2, level 3, dan selanjutnya. Kemudian ini ada istilah rolling with planning. Jadi pada item ini kita lebih mendetailkan pekerjaan item ini untuk lebih detail. Jadi rolling with planning. Nah, untuk membuat level WBS itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu tingkat rincian, risiko, kendali, ketepatan mengestimate nilai pekerjaan dengan man hour. Ini yang kita di Indonesia belum pernah melakukan atau jarang dilakukan man hour. Kemarin juga buku-buku tentang man hour juga saya titipkan ke lab Manyar, mungkin bisa dipakai, dan lab konstruksi lab MK ITS juga mau pakai buku itu, monggo nanti kita bisa diinformasikan untuk buku tersebut. Bagaimana buat web packet? Jadi kita buat web packetnya tuh kita dasarkan atas beberapa hal ini semua. Mulai menggambarkan unit pekerjaan pada tingkat pekerjaan dilaksanakan sampai di tahap pemberian batas pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan waktu yang relatif pendek dan mempersingkat proses pekerjaan. Jadi ini jadi kita buat paket-paket pekerjaan. Gitu ya. Kemudian BPS itu harus kita buat sistem
number. Nah, sistem numbernya kita sesuaikan sama akun proyek, akun perusahaan, akun pelanggan, agar WBS itu nanti gampang kita kontrol. Ini kalau masuk ke akunnya keuangan bagaimana, kita bisa tahu habisnya proyek total berapa, habisnya untuk material ini berapa, habisnya untuk man hour berapa, sehingga ke depan kita bisa melakukan efisiensi. Kalender ini adalah menguraikan tentang waktu untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadi kalender itu berdasarkan harian, kemudian dalam seminggu, hours, man hours gitu ya. Itu kita tentukan dalam mengendalikan proyek. Ini kalau kita memakai software mikro yang murah itu sekarang MS Project, ini semua sudah bisa dipakai. Ini buat WBS, sama ini contohnya. Ini outputnya langsung, output dari tadi itu mulai scope-nya yang terbaru, WBS, struktur WBS, terus daftar WBS, kemudian kita dapatkan baseline. Baseline itu jadi kalau setelah kita mendapatkan WBS atau schedule proyek yang sudah matang, itu kita buatkan baseline sebagai dasar untuk mengelola proyek yang sedang kita kerjakan. Jadi kita harus buat baseline itu harus kita buat agar kita bisa tahu proyek kita itu ahead schedule atau behind schedule. Kemudian kita melakukan manajemen plan yang update, kemudian perubahan yang diminta. Ini contoh WBS gedung kantor. Ini kita ada OBS, ada WBS, ada BOG, ada building of, ada BOM, ada RBS. Ini jangan sampai terkecoh tengah ini. Jadi kalau WBS itu ini contohnya no-up project, ini ada strip structure, navigation equipment, crew training. Nah, di sini OBS yang terkait dengan organization breakdown structure. Nah, ini dalam bentuk matrik, ini ada hubungannya dari skin ke sana. Kalau RBS adalah resource breakdown structure yang terkait dengan sumber daya. Di sini mulai dari bill of quantity dalam bentuknya material di checklist di sini. Nah, ini juga terkait dengan di masing-masing item di sebelah kiri ini. Kemudian juga ada bill of material. Jadi semua ini saling terkait. Kalau dalam software semuanya akan keluar semua dan kita bisa keluarkan satu-satu. Kita ingin tahu material ini habisnya berapa, man hour-nya habisnya berapa, terus kemudian tukang habisnya berapa, itu bisa dianalisa. Kemudian create WBS output-nya, ini output yang ketiga. Oke, tadi sudah dijelaskan, sudah saya jelaskan. Nah, yang keempat, membuat verifikasi. Apa saja yang perlu dibuat verifikasi? Mulai dari scope statement, WBS dictionary, kemudian buat project scope management plan, kemudian penyerahan hasil proyek yang perlu diverifikasi. Kemudian untuk verifikasi, supaya kita dapat optimal, kita harus melakukan inspection atau pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini penting supaya kita bisa melakukan verifikasi dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh owner. Maaf Pak Nur Hadi, monggo dipercepat. Ini outputnya, kemudian outputnya adalah accept deliverable, kemudian permintaan perubahan, kemudian corrective action-nya apa saja yang disarankan. Yang terakhir ini scope control. Scope control itu apa saja yang dilakukan. Ini masukannya, inputnya mulai dari project scope statement, kemudian WBS, WBS dictionary, kemudian scope management plan, dan kemudian kinerja, laporan kinerja, permintaan perubahan yang disetujui, dan work performance informasi kinerja.
kerja dari proyek. Yang ketujuh, sudah saya sampaikan. Nah, kemudian tools and tekniknya apa saja itu dengan membuat suatu change control system, kemudian buat varian analisis, kemudian membuat replanning dan configuration management system. Jadi planning, configuration management system. Outputnya apa yang didapatkan? Ya, outputnya untuk output dari scope control mulai didapatkan mulai semuanya project scope statement yang terbaru, WBS yang terbaru, WBS dictionary, daftar WBS dictionary yang terbaru, baseline-nya juga yang terbaru, semuanya yang terbaru, dan adanya perubahan permintaan atau kalau ini ada change order atau perubahan pekerjaan. Kemudian ada permintaan koreksi, recommended corrective action, kemudian proses aset organisasi, project management plan. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, ini tinggal monggo, mungkin kita perlu diskusi, nggak terasa memangnya waktunya sudah 1 jam. Saya kira cukup itu. Jadi Pak Yusuf mungkin ada pertanyaan-pertanyaan 30 menit. Ini tinggal tersisa 30 menit. Terima kasih Pak Nur Hadi. Aplaus untuk Pak Nur Hadi. Paparannya sudah diakhiri dan kita semua akan memperoleh tambahan ilmu. Apabila ada yang belum jelas, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa raise hand atau di chat room. Pertanyaan pertama Pak Nur Hadi dari Panji Seribuana. Ini tentang sertifikasi insinyur profesional. Apakah itu bisa dibandingkan dengan SKA atau yang lainnya gitu Pak? Sertifikasi insinyur profesional seperti IPU, PII, PII itu loh Pak Nur Hadi. Iya. Nah itu. Jadi sekarang ini kan ada sekolah lagi gitu ya. Sekolah lagi untuk PII gitu. PII lah. Karena ada sekolah lagi untuk PII, itu sekarang yang namanya SKA. Semua SKA itu sekarang jadi juga permasalahan juga gitu. Permasalahan juga sehingga sekarang lebih cenderung semua berbondong-bondong untuk mengambil lagi ke PII gitu, PII karena nanti PII juga akan lari ke sertifikat internasional. Sementara kalau yang di SKA yang ada sekarang seperti HAMKI itu kita masih levelnya artinya nasional. Nasional sampai ke level internasional itu yang kebetulan saya megang 2 asosiasi profesi. Satu asosiasi profesi IAMPI, satu asosiasi profesi HAMKI. Kalau IAMPI ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak internasional. Nah ini sertifikatnya kalau sudah punya sertifikat bisa dipakai untuk yang internasional. Kalau yang HAMKI ini sampai saat ini baru sampai tahap nasional, belum ke kerjasama dengan internasional masih kurang. Kalau yang IAMPI ini sudah, jadi dengan Eropa, dengan PMBOK atau PMI itu sudah, sampai sekarang mereka sudah melakukan itu dan sertifikatnya bisa dipakai bersama-sama secara nasional. Untuk PII pun nanti kedepannya seperti itu, makanya sekarang ada lagi sekolah untuk khusus PII profesional insinyur gitu Pak ya. Jadi sekarang sudah berbondong-bondong pada lari. Untuk HAMKI masih levelnya masih di nasional gitu Pak. Mungkin apakah Pak Panji Seribuana sudah menyimak jawaban dari Bapak Nur Hadi? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya. Yang kedua Pak Nur Hadi dari Bagus Panca Putrajaya.
Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kiat efektif agar proyek berjalan sesuai harapan. Yang kedua, PPK mempunyai span of control untuk proyek yang risky. Yang ketiga, cara mendesain proyek yang mensyaratkan 40% anggaran untuk komponen lokal. Bagaimana caranya itu? Ya. Nggih. Oke. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Ini nanti saya dibantu untuk ngapalin lagi yang nomor 1, 2, 3 gitu. Yang nomor 1 tadi apa Pak Yusuf? Kiat efektif agar proyek berjalan sesuai harapan. Jadi kiat efektif agar proyek berjalan sesuai harapan, 1, gitu ya. Kita seandainya ini kita pemilik proyek, 1 adalah memilih 1 orang project manager. 1 orang yang project ini paling penting, milih orang project manager. Orang project manager yang handal. Lah handal ini, kalau sekarang pengalaman saya di proyek pemerintah, yang namanya project manager yang handal ini caranya membuat kriteria sulit. Kita lebih mudah, yang selama ini yang saya kerjakan adalah di swasta. Ya udah, si A ini punya record yang bagus. Jadi geduk tular. Si A ini bagus seperti itu, kita pakai. Itu yang kita hire. Nah, pengalaman saya seperti itu. Kalau si A ini bagus, nah ini untuk proyek A, B, C dan selanjutnya itu akan sukses. Kenapa? Kalau kita milih tim leader project yang handal dan kita ketahui kapasitasnya, kompetensinya, 50% proyek itu suksesnya ada di sini. Itu 1 ya. Jadi milihlah project manager yang handal. Supaya kita nggak pikir. Yang kedua, kita buat perencanaan yang bagus. Perencanaan itu ya perencanaan untuk proyek itu mulai biayanya, gambarnya, kemudian kita kontrol. Nah, kontrol ini yang juga penting. Tapi kalau sudah manajernya bagus, kita buat mengawasi desain dan lain-lainnya adalah gampang. Tapi kalau desain ini kurang, kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan ya itu yang sekarang sering terjadi itu kebanyakan kita kualitas desain kita banyak yang kurang. Itu kebanyakan di kita seperti itu. Kita harapkan dengan adanya komputer yang sudah canggih, itu sekarang semua sistem bisa menyatu jadi 1. Kalau dulu kan yang namanya antara arsitek, sipil, mechanical, electrical, itu kan kalau sudah ditumpuk, zaman dulu, itu sering tumpang tindih. Sekarang dengan adanya software, itu bisa dikurangi gitu ya. Itu sekarang tahap itu seperti itu. Itu yang paling penting, 2 hal itu. Tapi yang paling penting, pilih project manajernya dulu. Setelah itu baru desainnya yang bagus dan kontrol. Oke, mungkin itu. Kontrolnya ada forum-forum, Pak. Kontrol kalau nggak punya forum, sama aja nanti kita nggak bisa dasarnya apa untuk kontrol. Karena setiap kontrol harus ada tertulisnya, terupdate terus, diupdate terus. Yang kedua apa, Pak? Ya, yang kedua, kalau itu proyeknya risky, Pak. Penuh resiko. Kalau tadi yang proyek normal, sekarang yang penuh resiko, kira-kira kiatnya apa, Pak? Kiatnya tadi itu, Pak, milih project manager yang ahli. Milih project manager yang ahli, desainnya harus dibagusi, Pak. Kita harus betul-betul milih. Gitu. Desainnya dibagusi. Resikonya itu ya itu. Nanti kita harus melihat juga. Resiko itu macam-macam, toh, Pak. Bisa resiko karena mungkin faktor kimia atau amdalnya enggak masuk. Nah, itu kan harus. Tapi kuncinya 1, kita milih project manager yang handal sehingga tahu dia berwawasan lingkungan. Berwawasan semua, jadi tentang desain dia berwawasan, lingkungan berwawasan, ya, kemudian tentang kepemerintahan itu bagaimana berwawasan, punya wawasan yang luas. Itu penting sekali wawasan itu. Jadi pilihlah project manager yang handal supaya kita tahu desainnya juga bagus, Pak. Amdalnya juga bagus nanti. Saya kira itu, Pak. Buah si malakama, Pak Nur Hadi.
Karena pemilihan project manager itu juga berkaitan dengan pemilihan perusahaannya. Nah, itu buat buah si malakama, makanya kita kalau ingin buat proyek yang bagus, Pak, kita harus secara individu kita harus tahu si A ini sudah punya pengalaman di sekian tahun. Ini contohnya saya pada waktu ngerjakan pabrik semen Tuban, ya, ada project manager yang beberapa kerja sama saya. Ada satu project manager ini yang handal itu kelihatan, Pak, dalam melakukan 9 aspek keilmuan. Ini di PMPOK ini kan ada 9 aspek keilmuan, mulai cost, mulai komunikasi, procurement. Nah, ini menguasai semua. Nah, menguasai semua itu enak, akan minta nodok anak buah, nodok kontraktor, nodok suppliernya. Lah ini kita harus punya pengalaman. Nah, punya pengalaman ya kita nggak bisa. Sekarang ini kan kalau lelang pemerintah, buku-buku masuk, buku-buku masuk. Habis gitu kita jarang evaluasi siapa timnya, handalnya seperti apa. Nah, itu referensi itu. Nah, sekarang memang kan ada referensi. Nah, referensi itulah salah satu yang menolong. Tapi ya kita tetap survei lapangan terhadap personil tersebut. Itu, Pak. Yang nomor 3, Pak Nur-Hadi, bagaimana cara mendesain proyek yang mensyaratkan 40% anggaran untuk komponen lokal? Nanti kalau Mas salah 40% anggaran untuk komponen lokal. Sekarang tinggal dilihat sebetulnya nggak angin loh, Pak. Sekarang Indonesia itu sudah, saya ngerjakan pabrik semen Tuban. Itu adalah pekerjaan swaklola pertama kali di Indonesia untuk membangun pabrik semen Tuban, pabrik semen. Swaklola pertama. Jadi bisa dikatakan, ya itu waktu itu ada yang meninggal sampai beberapa orang gitu ya. Tapi memang kita, intinya memang berdarah-darah. Sekarang semen itu kita sudah memproduksi sendiri. Artinya buat pabrik sendiri, know-how-nya sudah tahu. Nah itu dari situ, kalau kita tahu 40%, buatlah desain yang bagus. Desain yang bagus itu, ya kita dari desain semuanya dari perencanaan itu, Pak. Perencanaan, oh ini bisa lokal kontennya sekian, oh ini bisa lokal kontennya. Kita harapkan juga dengan lokal konten yang besar itu, ya alhamdulillah lah, seperti yang saya lakukan semen Tuban itu, lokal kontennya udah 60%. Gitu. Jadi desainnya, Pak, dan pengalaman. Jadi yang kemarin itu perencanaannya saya pakai IKPT, pakai IKPT ya, kok IKPT. Jadi punyanya Kementerian Perindustrian, itu perencananya untuk semen Tuban 1, kemudian saya sebagai project controlnya untuk pembangunan semen Tuban. Jadi semua sistem itu saya kendalikan waktu itu memakai software yang namanya Kaiser Engineering Management System. Kalau sekarang softwarenya kita sudah sederhana, Pak. Sederhana dalam arti kata dengan MMS Project. Dan kunci yang paling utama untuk mengontrol yang sederhana proyek-proyek itu sekarang kita dengan menggunakan kurva S. Jadi kalau kita proyek itu, udah kita pakai kurva S itu, Pak. Dengan kurva S kita akan tahu semua proyek kita kondisinya saat ini bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kurva S, Pak, penting sekali, Pak, kurva S, Pak. Gitu. Untuk Mas Bagus Pancaputra Jaya, apakah sudah di terima kasih Pak Ahmad, Pak Nur-Hadi. Iya. Jadi untuk semua peserta jangan lupa untuk daftar lagi untuk minggu depan tanggal 3 Juni dengan narasumber yang sama dengan tema schedule, time schedule untuk suatu project. Jadi ini berkelanjutan memang. Pak Nur-Hadi ini spesialis yang lama-lama ini. Kalau sehari sekali saja ini tidak cukup. Nggih, kalau ada yang masih bertanya lagi, monggo silakan raise hand atau lewat. Sebetulnya ini semua saya dari pengalaman saja. Jadi kalau pengalaman enak. Ya memang itu, Pak. Ya kalau engineer muda kan belum punya pengalaman, jadi Anda bisa
meroyek lagi kalau gitu. Makanya saya lebih tertarik dengan stage berikutnya dari yang yang disampaikan Pak Nur Hadi tadi. Ya. Building management. Itu saya pikir itu juga sesuatu yang menarik, Pak. Bisa juga, Pak. Iya, nah, itu kan di stage operational stage ya, Pak ya. Ya. Iya, kalau Pak Anu kan di construction sama pre-constructionnya. Ya. Tapi kalau di operation namanya building management itu atau building manager, statusnya itu juga sesuatu yang detail, rumit, dan consuming time kalau tidak ada manajemennya, Pak. Ya, betul. Yeah. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Masih kita punya waktu 12 menit. Kalau ada yang masih bertanya, monggo. Untuk turnkey project, itu kita sebelum Indonesia ini pada waktu sebelum tahun 90-an ya, rata-rata proyek kita adalah turnkey project. Jadi saya bangun Krakatau Steel tahun 89, nilainya pada waktu itu 1,8 triliun. 1,8 triliun. Itu tahun 90. Nah, kalau sekarang mungkin di dolar, pada waktu dolar masih 300 rupiah. Nah, sekarang mungkin sudah lebih. Hanya sekarang dengan adanya sistem yang ada sekarang ini, Krakatau Steel sudah habis. Jadi sekarang sudah jadi pabrik yang tidak berjalan lagi. Kalau dulu masih full Krakatau Steel, sekarang kasihan hidupnya. Dan dulu pun karena kita adalah turnkey project. Jadi turnkey project, proyek itu kita beli dari, kalau nggak salah, Fuller gitu ya. Dari Fuller itu buat semuanya mereka yang bangun, semuanya mereka yang desain, semuanya mereka kontraktornya mereka adakan. Begitu sudah jadi, diserahkan ke pemerintah. Pemerintah tinggal mengoperasikan. Nah, tinggal mengoperasikan ini. Ya kita ya sudah tidak pernah bisa tahu ilmunya bagaimana. Gitu. Sampai sekarang kita kalau buat pabrik baja masih turnkey project gitu, Pak. Tapi kalau gitu. Pabrik semen ini kita sudah bisa swaklola, Pak. Nah, ini pinter-pinternya mereka untuk keep pengalaman mereka sehingga ilmunya dipek dewe. Iya, Pak. Gitu. Pak Nur Hadi, mohon maaf ada yang bertanya ini. Saudara Irfan Syah. Silakan. Mas Irfan. Pak, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Irfan dari mahasiswa tingkat akhir Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Mohon izin bertanya Pak Nur Hadi. Yang saya tahu itu kan ada konsep triple constraint Pak, di mana hubungan antara biaya, skop, dan juga waktu. Di mana ketika kita ingin memperpendek waktu, maka harus menambah biaya. Tapi ketika saya melihat kondisi lapangan, banyak proyek itu juga yang mengalami over budget, tapi juga terlambat. Ada juga yang mengalami keterlambatan, kemudian pembengkakan biaya, tapi dengan skop yang sama. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi faktor utama ketidaksesuaian konsep triple constraint ini di lapangan, Pak? Ya. Mungkin itu. Oke, biasanya ya, Mas Irfansyah. Di sini kelemahan kita adalah kita tidak pernah buat WBS, work breakdown structure gitu. Kita tidak pernah buat itu. Tahu-tahu hanya buatnya tuh sekarang itu cuma pakai Excel keluar. Gitu. Padahal sekarang kita punya software, beberapa software yang bisa dipakai. Nah itu nanti kita laksanakan, kita monitor setiap hari. Nah monitor setiap hari. Jadi di lapangan itu nanti ada, itu di lapangan itu kan ada laporan
laporan alat, laporan material, laporan tukang, semua ada. Nah, itu dimasukkan. Hari ini, setiap hari masukkannya input data. Kalau sekarang sederhananya, mungkin punya Microsoft Project gitu ya, itu udah tools yang utama, tools yang bagus. Itu tools yang bagus untuk bisa mengendalikan proyek apa yang bisa disampaikan itu semua. Nah, itu kalau sudah masuk, diinputkan, nanti hari Sabtu setiap minggu sekali dievaluasi semuanya. Jadi ada time now gitu ya, time now sekarang berapa statusnya, bagaimana, nanti kelihatan di situ. Oh kita boros di sini, oh kita boros di sini, oh kita boros di sini. Pertanyaan saya, ono nggak saya yang orang mau pakai Microsoft Project itu untuk analisa semuanya, evaluasi, ngontrol gitu. Jarang. Proyek besar pun pertama tuh hanya buat analisa proyek untuk presentasi di owner. Begitu sudah pelaksanaan, ditinggal tuh biasanya. Ya sudah, mereka manual pakai apa? Pakai Excel. Lupa kok Pak Nur Hadi, bukan tidak digarap tapi lupa. Kalau saya dulu sama orang Australia, karena saya lulus langsung jadi stafnya orang Australia. Wis dimbek-mbek temenan itu Pak. Setiap hari kerjanya, saya namanya Mister. Kalau di situ ada scheduler, ada estimator, estimator. Ini masing-masing punya nama. Kalau scheduler ini namanya Mr. When. Kerjanya cuma nanyain when. Nah itu when-nya itu atas dasar software itu. Ini kapan dikirim, kapan jadinya, kapan, semua. Kerjanya setiap hari hanya when. Jadi setiap orang yang saya datangi itu derdek sih Pak. Nah tapi itu perlu Pak. Itu perlu sekali. Saya senang bekerja sama orang asing itu. Kalau orang asing itu orangnya keras-keras, kaku-kaku. Tapi kalau dengan kita, saudara-saudara kita ini, tepos liro terus, wis gak apa-apa wis. Nah itu yang sayang sering sekarang terjadi seperti itu. Jadi dulu saya sebagai scheduler namanya Mr. When. Judulnya untuk Mr. When. Mr. When, terus nanti untuk estimator namanya Mr. How. Gitu ya. Itu semua masing-masing punya tupoksi sendiri-sendiri. Jadi saran saya, cobalah sekarang kita pakai Microsoft Project, laksanakan. Gitu. Saya kira mungkin itu Mas Pansa. Iya Pak, berarti memang triple constraint ini masih relevan, cuman ketika pelaksanaan di lapangannya yang nggak optimal Pak Nggih. Benar sekali. Itu. Ya. Mungkin yang Pak Yusuf. Mungkin kalau ada foto yang buku-buku yang kemarin saya kirimkan, kalau sempat di-share kira-kira isinya apa saja, gitu. Kalau sempat di-share di sini. Tadi saya mau nge-share tapi kok keburu persiapan jadi nggak saya. Nggih. Belum diambil dari fotokopi Pak. Nggih. Iya. Atau gampangnya di-scan aja Pak. Nggih. Nanti bisa dipakai. Jadi segitu banyaknya Pak. Iya. Itu siapa berapa? yang mau nyeken 12 buku? Iya, itu ada mungkin saya bacakan ini ya. Mungkin teman-teman nanti bisa tahu kira-kira. Satu tentang heavy construction cost file. Kemudian ada Worsley Alumina Round Out Project. Ini contoh-contoh project alumina. Kemudian buat estimator untuk electrical, estimator manual untuk man hour manual untuk sipil, kemudian ada estimator untuk general construction man hour, kemudian ada untuk procurement. Procurement ini ada 3 jilid buku, manual 1, 2, 3, kemudian ada Field Operation Division Procedural Manual, ini untuk kontrak, ada untuk construction, ya ada untuk engineering. Nanti monggo teman-teman ini bisa belajar, ini nanti merupakan template ya, template untuk kita. Mungkin nggak kelihatan ini. Jadi tadi template untuk kita untuk kerjakan proyek yang akan datang. Template ini penting, kita nggak buat baru, buat yang sudah ada. Oh seperti ini gitu. Hanya buku itu non saya mungkin tulisannya di depannya itu
konfidensial gitu. Jadi buku itu, tapi karena saya dapatkan itu merupakan ilmu, ya wes, masuk ilmu Kak, tak bagi-bagi sama adik-adik saya, sama teman-teman semua. Jadi ilmu ini manfaat untuk kita semua. Jadi monggo nanti kalau ada proyek apa, itu bisa dijadikan rujukan sebagai template-nya seperti itu. Nggih. Jadi terima kasih Pak Nur Hadi. Jadi kalau template itu berarti kita tinggal make ini Pak Nur Hadi ya. Jadi kita nurut aja, wis manut itu sudah benar. Iya. Nggak usah ibaratnya nggak usah mikir. Betul, gitu. Karena itu sudah teruji. Nggih. Iya, betul. Nggih, matur nuwun Pak Nur Hadi. Bagi rekan-rekan yang mau mendapatkan materi buku yang berupa template itu bisa berhubungan dengan Lab MPK di kampus ITS Jalan Raya Munir 127 Surabaya. Ada 12 buku, masing-masing kira-kira tebelnya 400 halaman. Itu bukan tebel itu Pak. Itu abot. Jadi kemarin saya sudah utusan yang ngambil itu nanya, ini buku apa Pak kok kandel-kandel gini? Nggih, untuk karena waktunya sudah mepet, saya simpulkan dulu bahwa sebetulnya MK itu bisa dimulai dari tahap pre-construction sampai construction. Dan itu membutuhkan suatu pengalaman, pengetahuan, ketelitian, dan kesiapan mental untuk menjadi project manager. Kemudian acara ini akan berlanjut pada minggu depan dengan judul pokok bahasan adalah schedule of construction work. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kalau mau registrasi di intip.in/webinar LM enggak kelihatan. PKDTIS itu, nggih. Monggo di save registrasinya untuk menjadi peserta minggu depan. Dengan berakhirnya sesi Tanah Jawab ini, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hadi. Semoga kita tetap diberi kesehatan, sehingga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam acara yang sudah direncanakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Nggih, saya kembalikan ke MC, monggo. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Insinyur A. Yusuf Zuhdi selaku moderator dan juga Bapak Insinyur Nur Hadi Santosa selaku narasumber yang sudah bersedia mengisi webinar pada hari ini. Sebelumnya akan ada penyerahan sertifikat yang akan diwakilkan oleh Bapak Yusuf. Untuk panitia yang bertugas bisa dibantu untuk share screen. Nah, sertifikat diberikan kepada Bapak Insinyur Nur Hadi Santosa, MMT, MPU, MKU, sebagai narasumber kuliah tamu webinar Filosofi Project Scope and Review Engineering. Monggo diterima Pak Nur Hadi. Terima kasih. Semoga tidak bosan-bosannya besok memberikan ilmunya lagi kepada kita semua. Terima kasih. Saya terima juga dari teman-teman Manyar ITS, Pak Yusuf, dan Pak Khairi, dan teman-teman semua panitia atas terlaksana webinar ini. Semoga kita menjadi saling memberikan pengalaman gitu ya, sharing pengalaman dan sharing ilmu. Semoga ilmu ini yang ada ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga buat semua panitia. Ya, terima kasih saya kembalikan dan atas sertifikat yang telah dibuat. Terima kasih. Ya. Monggo MC. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, kita tutup dengan foto bersama terlebih dahulu.
Untuk para hadirin mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk kita foto bersama. Baik, sambil menunggu peserta yang lain untuk on cam, untuk para peserta webinar yang belum mengisi absensi, dapat mengisi absensi terlebih dahulu, yang mana linknya terdapat di chat Zoom. Baik, untuk panitia yang bertugas mungkin bisa dibantu untuk sesi dokumentasi. Mungkin saya akan beri aba-aba ya. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, slide keempat. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak pengetahuan baru dan ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekedar info untuk seluruh peserta, kami akan mengadakan webinar selanjutnya yang tadi sudah disampaikan pada tanggal 3 Juni 2021. Untuk pendaftarannya, jangan lupa ada juga di link di chat Zoom. Baik, sampai jumpa di next week di webinar selanjutnya. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.